Laga alot tersaji kala Indonesia menjamu Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda yang sempat merepotkan mampu menahan Australia dengan skor 0-0. Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa tanggal 10 September 2024. Pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sebelumnya menahan imbang Arab Saudi di Jeddah, sementara Australia kalah dari Bahrain. Timnas mula-mula menekan dan amat merepotkan Australia di awal pertandingan. Australia pelan-pelan keluar dari tekanan dan merebut kembali kendali permainan. Indonesia dengan gigih menahan serangan tamunya. Skor 0-0 pada akhirnya tak berubah sampai wasit menutup pertandingan. Dengan hasil ini, Indonesia tak beranjak dari posisi 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Merah Putih kini mengoleksi 2 poin di belakang Arab Saudi, Jepang, dan Bahrain. Australia di posisi kelima dengan 1 poin. Graham Arnold bahkan tidak akan bertahan sebagai manajer di Divisi 3 sepak bola Indonesia. Komedi tahun ini peringkat 24 melawan peringkat 133, skor 0-0. Tinggalkan Arnold di Indonesia sebagai setengah tim. Memalukan, pemain yang jauh lebih baik tidak dipilih untuk teman Arnold. Jangan salahkan pelatih badut, ini Indonesia makin kuat. Pelatihan Australia nggak bagus. Indonesia beberapa tahun lagi menjadi power baru Asia. Tidak layak mendapatkan tempat di Piala Dunia jika Bahrain atau Indonesia pun tidak bisa mengalahkan, apalagi mencetak gol. Gua nggak lihat Indonesia kok mirip orang Eropa. Sudah kubilang jangan meremehkan Indonesia. Ranking 23 melawan ranking 133. Tolong Graham Arnold lakukan hal yang benar dan mundurlah, waktumu telah habis sobat. Kerumunan tuan rumah Indonesia itu 10/10 harus memberikan pujian pada mereka. Australia dan Indonesia akan pergi ke Piala Dunia bersama. Sepak bola Australia sekarang kalah dari tim Asia Tenggara. Sepertinya Indonesia akan mencambuk kita. Ini menyedihkan untuk ditonton. Tidak ada niat mendalam dalam finishing. Australia 60% kepemilikan dan tanpa apa-apa untuk ditunjukkan untuk itu. Pertandingan hebat kawan, mari imbang melawan Indonesia perkasa. Selamat tinggal Piala Dunia, hahaha. Hanya sekelompok pria berlari tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Maksud saya Indonesia apalagi yang Anda butuhkan untuk memenangkan pertandingan, serius. Jadi apakah kita akan menunggu Australia untuk tidak lolos dengan gaya yang mengerikan ini yang mereka mainkan sebelum kita mengubah posisi pelatihan dan menghabiskan 4 tahun lagi? Performa buruk dari Australia kalau main seperti ini tidak akan lolos ke Piala Dunia. Hanya sampah mutlak. Jack Arnold, sebelum terlambat kita akan tersingkir dari kualifikasi. Ini menyedihkan dan memalukan dalam skala global. Ketika back Anda memiliki peluang lebih banyak daripada striker Anda, maka ada yang salah. Arnold harus pergi, sederhana saja. Jack Arnold tidak bisa mengalahkan tim terbawah, maka kita tidak akan memiliki peluang melawan Jepang dan Arab Saudi. Kalah kandang 0-1 dari negara peringkat ke-80 dan sekarang hasil 0-0 melawan peringkat negara 133. Australia bahkan akan kalah dari San Marino pada tingkat ini. Sangat buruk, saya pikir Anda bahkan akan berakhir di posisi ketiga dalam grup jika Anda mempertahankan kinerja seperti ini. Peringkat ke-24 kalah dari Bahrain peringkat ke-88 dan imbang tanpa gol melawan Indonesia peringkat ke-133.
Usaha jauh lebih baik dari Australia, meskipun Indonesia akan senang dengan hasilnya. Masih belum ada gol dari Socceroos. Namun penampilan lain yang membosankan dan hambar. Socceroos telah pulih dengan baik dan benar-benar mengalami kemunduran dan telah lama basi dan tidak nyaman di bawah Graham Arnold. Arnold telah lama melampaui sambutannya dan harus pergi. Jangan masuk di Piala Dunia jika Anda tidak bisa mengalahkan Indonesia. Jauh lebih baik, tapi kredit untuk Indonesia yang berjuang keras. Kami membutuhkan semua 6 poin di jendela berikutnya atau kualifikasi otomatis selesai. Apa yang terjadi Australia? Hasil-hasil itu akan merugikan Anda nanti dan memperumit kualifikasi. Apa rencana permainan kami? Hanya bermain untuk tendangan sudut dan mencoba gol dari sana. Terakhir kali kami gagal mencetak gol lebih dari 180 menit. Sepak bola adalah bagaimana kami keluar dari Piala Asia 2019. Ini sangat mengerikan. Setelah 2 pertunjukan ini, saya tidak akan lolos ke Piala Dunia karena mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Tapi saya ragu mereka akan lolos sekarang. Tentunya Arnold sudah pergi. Sekarang 0 gol dalam 2 pertandingan. Permainan yang seharusnya mereka menangkan dan meyakinkan. Mungkin 2 hasil terburuk yang dapat saya ingat dari tim nasional kita. Saatnya untuk perubahan dalam manajemen. Wahai Indonesia, sebagai tanda penghargaan kepada tetangga dan teman-teman kami, orang-orang Australia menawarkan Graham Arnold sebagai hadiah kepada negara besar Anda karena upaya sterling tim sepak bola Anda melawan tim sepak bola yang pernah tangguh. Salam baik Australia. Muak dengan gaya bermain kita perlu perubahan. Arnold perlu dipecat, sepak bolanya sampah. Tidak cukup baik jika kita ingin tempat kualifikasi otomatis. Penampilan solid lainnya melawan tim Indonesia yang tangguh. Kalah dari Bahrain, seri dari Indonesia. Kapan kita bisa memulai panggilan Arnold out? Mungkin dibutuhkan lebih banyak waktu bersantai di kolam renang. Jangan pantas bermain di Piala Dunia jika tidak bisa mengalahkan Bahrain dan Indonesia. Indonesia sengaja membuat sampah lapangan untuk memperlambat Australia. Bangun FIFA. Ya, ini tidak akan menjadi kampanye kami. Jepang mengalahkan Bahrain 5-0, sementara kami tidak bisa mencetak gol melawan Indonesia. Kredit untuk penjaga gawang Eropa Indonesia. Ia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak ada yang perlu dicemburui. Saya sangat setuju dengan perkembangan timnas Indonesia.